Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Pak Iqbal. Saya senang bertemu dengan Anda hari ini Pak Ferry. Hari ini saya mau membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Anda Pak Ferry. Saya ingin memberikan dukungan seperti itu. Bagaimana saya dapat membantu Anda Pak Ferry? Terima kasih Pak ya. Di kesempatan ini saya ingin Anda membimbing saya untuk meningkatkan kompetensi saya pada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Baik Pak Ferry, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Bapak bisa memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Seperti itu ya Pak Ferry. Sudah saya catat Pak Ferry. Bagaimana menurut Anda sejauh ini tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching, Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Anda dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya berharap observasi ini mampu memberikan umpan balik, Pak, yang dapat membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Siap. Selamat siang Bapak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Katanya mau ngobrol ya, mau menyampaikan sesuatu. Nah, kira-kira itu tentang apa, Bu? Iya Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya untuk waktunya Pak Ferry ya. Jadi begini Pak, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi ya Pak ya kemarin, terutama yang kemarin itu yang baru saja kita bahas itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi pembelajaran yang berbeda-beda kepada siswa saya. Saya mencoba di kelas 7 SMP ya Pak ya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi hasilnya siswa itu ada beberapa siswa yang masih kurang dalam pemahamannya. Selain itu dia juga merasa seperti sedang berjuang, jadi saya ini sedang merasa berjuang sendirian karena guru-guru yang satu mapel dengan saya pun belum tertarik untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak. Ini dapat saya pahami ya, ini merupakan topik yang menarik sekali untuk kita rekan-rekan guru ya. Teman Bu Puji harus memahami bahwa kita tidak memiliki waktu yang banyak. Kita punya waktu di rentang 15-20 menit ke depan untuk mendiskusikan hal ini Bu Puji ya. Kira-kira dari diskusi ini apa yang Ibu harapkan untuk Ibu dapatkan? Dari diskusi ini saya ingin sekali mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya saya itu bisa menerapkan atau meningkatkan pemahaman siswa saya terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dan dapat dilaksanakan dalam pembelajaran saya dan juga berpihak pada siswa tersebut. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu bisa meningkat Pak. Dan rekan saya sesama mata pelajaran itu mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Sebenarnya apa yang Ibu Puji lakukan ini luar biasa banget Bu ya. Namun di sisi lain, dengan penerapan pembelajaran terdiferensiasi ini, Ibu merasa bahwa pemahaman siswa itu masih belum optimal, begitu Bu ya. Kemudian sebenarnya apa kira-kira menurut Ibu yang menjadi latar belakang dari permasalahan ini? Terkait dengan pemahaman materi dan juga partisipasi dalam belajar Pak. Bagaimana caranya meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran kita, dan juga bagaimana caranya rekan sesama pembelajaran itu bisa berkolaborasi dan mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Sejauh ini obrolan kita semakin menarik Bu ya. Jadi Bu ya, Ibu ini memiliki beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran terdiferensiasi Bu ya. Yaitu ya terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan-rekan sejawat. Kalau boleh tahu,
Apa yang ingin Ibu capai dari pembelajaran terdiferensiasi ini, Bu? Yang ingin saya capai dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sesudah saya melaksanakan atau melakukan pengamatan dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa, saya ingin dapat menuangkannya dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Dan kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan secara berkesinambungan untuk setiap kelas seperti itu, Pak. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah Ibu Puji lakukan ya. Nah, kalau boleh saya tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terdiferensiasi ini? Saya sudah mencoba untuk mengelompokkan siswa saya berdasarkan kemampuan belajarnya. Kemudian saya juga sedang berproses untuk membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang saya ajarkan, demikian. Langkah yang Ibu lakukan ini sudah luar biasa sekali, Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau Ibu tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ini? Nah, lalu dukungan seperti apa yang Ibu dapatkan itu? Alhamdulillah, untuk beberapa waktu ini saya sudah berkonsultasi kepada kepala sekolah saya, kemudian rekan satu mata pelajaran dengan saya dan juga rekan yang lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pak. Berarti Ibu sudah melakukan banyak hal ya. Artinya langkah Ibu lakukan ini sudah mendekati tahap kesempurnaan, Bu ya. Nah, terkait masalah dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru yang lain supaya pembelajaran terdiferensiasi ini dapat berjalan dengan baik? Saya sedikit mengalami kendala ya, Pak ya. Karena jika saya yang mengajak kolaborasi itu bisa tidak optimal karena sulit untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya. Namun saya juga sudah mencoba untuk mengajak rekan-rekan saya di mata pelajaran saya untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini dan mencoba belajar bersama seperti itu, Pak. Dan saya juga berharap ada kesinambungan antara kelas-kelas yang lain untuk mereka itu senang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia terutamanya seperti itu. Terkait dengan kolaborasi Ibu dengan rekan sejawat, Bu ya, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Saya berharap saya dapat berkolaborasi terus kepada rekan sejawat saya. Kemudian semoga dengan adanya pemahaman yang saya sampaikan kepada mereka dan mereka juga mau belajar dengan media-media yang lain, bisa membuat mereka itu lebih senang untuk mengikuti pembelajaran dan bisa menerapkannya seperti itu. Oke. Kalau Ibu, saya minta untuk mengidentifikasi keadaan di sekolah, Bu ya, antara rentang nilai 1 sampai 10 untuk rekan sejawat Ibu ya. Mereka berada di rentang berapa? Kalau untuk saat ini masih rentang 5 ya, Pak ya. Tapi ketika kita sudah berdiskusi dan lain sebagainya, saya berharap mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih seperti rentang 8 atau mungkin bisa mencapai 10 apabila memang kita saling belajar bersama seperti itu, Pak. Ini identifikasi yang luar biasa banget ya terhadap rekan sejawat. Kira-kira apa yang akan Ibu Puji lakukan dalam waktu dekat ini? Jadi rencana saya ini ya, Pak ya, saya melakukannya tuh setelah mid semester ini selesai karena saat ini kan masih mid semester ya, Pak ya. Ada beberapa hari setelah saya mengambil nilai atau mengelola nilai, saya akan berusaha berdiskusi kepada teman sejawat saya untuk membicarakan proses belajar berdiferensiasi ini. Alhamdulillah banget Ibu ya, ternyata Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Nah, terkait dengan solusi untuk permasalahan tadi, saya ingin bertanya, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam diskusi tersebut dan siapa yang akan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut?
Untuk yang pertama mungkin yang bertanggung jawab itu saya sendiri terlebih dahulu ya Pak ya. Karena saya yang menyarankan agar kita melaksanakan kegiatan berdiferensiasi ini. Kemudian setelah itu barulah guru mapel dan juga guru-guru yang lain juga boleh berpartisipasi dalam kegiatan ini. Seperti itu Pak. Oke, ini baru tahap perencanaan Ibu ke depannya ya. Nah, bagaimana cara Ibu bisa memastikan bahwa kegiatan ini akan benar-benar terlaksana dan segala hasil diskusinya nanti itu akan terimplementasi dengan baik di kelas? Jadi saya akan mencoba menghubungi terlebih dahulu rekan-rekan saya, baik itu satu mapel maupun rekan guru yang lain. Dan kemudian saya juga akan mencari ruang yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang ya Pak ya untuk kami bisa berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Saya sangat bahagia sekali di kesempatan ini Bu ya Puji ya. Ternyata Ibu Puji sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Namun seperti Ibu tahu ya, kita tidak punya banyak waktu dan kita sudah berada di penghujung diskusi kita. Iya, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini Bu Puji ya, dan saya akan menunggu di diskusi yang berikutnya nanti. Terima kasih Bapak sudah sudah berdiskusi dengan saya dan semoga dari hal-hal tersebut bisa saya implementasikan dan tidak ada kendala yang berarti. Oke, terima kasih Bu Puji ya. Iya, Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Pak Ito. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Penilaian dari diri saya sendiri Pak ya. Ya. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan semua kompetensi itu dengan sangat baik Pak Ito. Sebenarnya apa yang membuat Bapak merasa diri Bapak sudah sangat baik seperti itu? Saya sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Ito. Ini refleksi dari diri saya Pak ya. Baik Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Oh boleh Pak, saya dengan senang hati mendengarkan. Gini Pak, saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk kemarin Pak. Namun bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Saya sependapat Pak Ito. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan semua kompetensi yang dibutuhkan dengan sangat baik. Baik Pak, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi Pak. Misalnya saat observasi kemarin, saya memperhatikan saat cara Bapak menanyakan pada coach. Ya, coach. Sepertinya Bapak kurang hadir penuh seperti itu Pak. Menurut saya Bapak itu terlihat dari raut muka Bapak atau wajah Bapak yang sepertinya gelisah gitu Pak. Masih memikirkan sesuatu sepertinya. Bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Jadi ternyata terbaca ya Pak Ipal. Sebenarnya saya mencoba menutupi tentang apa yang saya pikirkan. Memang ada beberapa masalah yang sedang saya pikirkan Pak Ipal. Seperti itu. Dari diskusi kita ini Pak, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa lain kali? Mungkin langkah yang paling tepat itu saya akan terus berlatih menjadi coach yang baik kepada rekan sejawat ataupun siswa. Kemudian kalau untuk masalah-masalah yang membebani hati saya, sebelum melakukan coach, mungkin saya akan melakukan teknik mindfulness dulu dengan metode stop 5 steps. Itu adalah langkah yang sangat baik Pak. Dengan memberhentikan waktu sebentar, menarik napas, dan memfokuskan diri lagi kepada pertanyaan tersebut. Saya akan mencatat hasil observasi ini Pak ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Akhirnya saya memahami satu hal Pak. Ternyata ada beberapa hal yang kurang dari diri saya, dan namun itu masih tetap bisa saya kembangkan. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak dan umpan balik yang telah Bapak berikan. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas waktunya hari ini.